2, 1, execute! Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film SEAL Team 6 The Raid on Osama Bin Laden tahun 2012. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan operasi penangkapan pimpinan Al-Qaeda, yaitu Osama Bin Laden, yang dilakukan oleh pasukan khusus Navy SEAL Amerika Serikat pada tahun 2011 di Pakistan, di mana operasi tersebut berjalan begitu menegangkan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang tahanan yang nampaknya sedang diinterogasi oleh agen CIA. So you are being loaned to the Saudis. He's implicated you in the attack. Being tied down and your skin peeled off. Tahanan tersebut ditanyai mengenai keterlibatannya dalam peristiwa serangan 11 September 2001 di WTC dan Pentagon yang diduga dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda. Ia diminta untuk memberitahu siapa-siapa saja tokoh Al-Qaeda yang terlibat dengan peristiwa tersebut dan juga dengan Osama Bin Laden. Killed by their agents. Setelah dipaksa dan diberi ancaman, tahanan tersebut akhirnya memberitahu satu tokoh Al-Qaeda bernama Abu Ahmed Al-Kuwait yang diketahui sebagai kurir sekaligus pasukan Al-Qaeda cabang Pakistan. Tanpa membuang waktu, pihak Amerika pun langsung mengutus dua intelijennya menuju Peshawar, Pakistan. Dua intelijen tersebut bernama Malik dan Wasim yang merupakan orang Pakistan asli. Mereka ditugaskan untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya mengenai Abu Ahmed Al-Kuwait beserta komplotannya. Got it. On your left, talking right now, that's our man. Target acquired and locked. Setelah berhasil menaruh alat pelacak di kantong baju salah satu rekan mereka yang sudah menyamar sebagai anggota Al-Qaeda, Malik dan Wasim pun langsung mengikuti rekan mereka yang diketahui akan menuju kota Abbottabad bersama anggota Al-Qaeda lainnya. Where is he? The boy is headed towards Abbottabad. Are you sure? Yes. Do you still have him? We're trying to get eyes on you. So do we. Good work, gentlemen. We'll take it from here. Scene kemudian berpindah menuju kantor CIA yang berada di Hampton, Virginia. Terlihat pimpinan CIA yang bernama Guidry sedang membahas tentang Osama Bin Laden bersama dua bawahannya yang bernama Hollins dan Christian. Hollins sangat yakin bahwa Osama Bin Laden masih hidup, meskipun banyak berita yang mengatakan bahwa Osama Bin Laden sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Berbekal informasi dan beberapa fakta di lapangan, Hollins terus berusaha untuk meyakinkan Guidry. Namun sebaliknya, Guidry justru nampak tidak percaya dengan semua yang dikatakan Hollins. Let's reconvene at 0600. Di sisi lain, tepatnya di Provinsi Helmand, Afghanistan, terlihat beberapa tentara Amerika tengah membawa dua tawanan menuju suatu tempat. Namun di tengah perjalanan mereka melihat beberapa warga sipil yang melintas. Seketika mereka pun langsung memeriksa satu persatu warga sipil tersebut. Dan saat salah satu warga sipil yang merupakan seorang perempuan akan diperiksa, tiba-tiba tembakan misterius langsung menghujani para tentara Amerika. Captain Martian, situation. We got a man ahead! Move! Move! Okay, flank left! Front. All clear. Beruntungnya para tentara Amerika berhasil menghabisi semua pemberontak tersebut. Tapi bencana lain datang, di mana ternyata para warga sipil tersebut merupakan komplotan pemberontak yang tadi. Alhasil salah satu tentara Amerika yang dijuluki D menjadi korban.
Pasca kejadian tersebut, para tentara Amerika yang selamat pun langsung dipulangkan menuju rumahnya masing-masing. Adegan berpindah menuju Malik dan Wasim yang terlihat tengah menuju suatu tempat. Mereka berdua nampak menemui seorang wanita dan ternyata mereka akan menyewa sebuah apartemen untuk tempat tinggal sementara waktu. Bukan tanpa alasan, mereka menyewa apartemen tersebut karena letaknya yang tepat berhadapan dengan sebuah gedung yang dicurigai sebagai markas sekaligus tempat persembunyian Osama bin Laden. So when do you guys want to move in? Today? Oh, sounds great. Setelah membayar uang sewa, mereka pun langsung bergegas membawa barang-barang menuju kamar. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung memasang kamera di setiap sudut guna untuk memantau lokasi sekitar gedung yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Osama bin Laden. Military arrived. The first one is this. Is it okay? Di sisi lain, tepatnya di Norfolk, Virginia, terlihat Stanner bersama teman-teman tentaranya sedang nongkrong santai di sebuah restoran. Sembari makan dan minum, mereka bercerita satu sama lain mengenai kehidupan pasca pulang dari tugas militernya di Afghanistan. No, they like the dollars you leave on the dresser. When's the last time you got a piece without having to pay for it? This pack of frog hogs comes marching in. You remember that? Yeah. You writing a book, maybe? Just asking. Dan saat tengah asik mengobrol, salah satu atasan mereka yang dijuluki Skipper datang serta memberitahu bahwa kali ini mereka akan kembali mendapat sebuah misi. Namun misi kali ini bersifat sangat rahasia. Bahkan saking rahasianya, mereka sendiri tidak diberitahu secara detail mengenai tujuan utama dari misi tersebut. Tapi yang jelas misi tersebut sangatlah penting. Selang beberapa hari kemudian, para petinggi CIA melakukan pertemuan untuk membahas misi yang akan segera dijalankan. Di sana ada juga Skipper sebagai perwakilan dari pihak militer. Since this began, analysts have on several occasions this structure here on top of the main building. The main building is surrounded by 12-foot walls. But you're still not sure if the target's in there. We've nicknamed him the Pacer. Third and final option is to simply level the compound with a J-dam. Personal shadow measurements put his height at water table's too high to tunnel. 100% is hard to come by these days. Setelah selesai melakukan pertemuan, Skipper langsung memberitahu Stanner dan yang lainnya mengenai misi yang akan mereka jalankan. Rig to a light switch. So is this Bert or Ernie? Well, it's a CIA Special Activities mission. Singkat cerita, Stanner dan yang lainnya mulai melakukan latihan untuk misi tersebut. Hari demi hari pun berlalu dan mereka terus berlatih tanpa henti. Scene kemudian berpindah menuju Malik dan Wasim yang terlihat tengah mengikuti sebuah mobil milik anggota Al-Qaeda. Dan ternyata mobil tersebut membawa istri para anggota Al-Qaeda. Malik dan Wasim yang penasaran kemudian membagi tugas, di mana Malik akan mengikuti istri para anggota Al-Qaeda, sedangkan Wasim akan mengikuti mobil tersebut. Tapi sialnya mereka berdua hampir saja ketahuan, di mana Malik nyaris digebuki para warga karena diam-diam ia merekam istri para anggota Al-Qaeda dan itu dianggap melecehkan wanita. Sedangkan Wasim nyaris ditangkap polisi setempat karena kedapatan membawa pistol. Tapi beruntungnya baik Malik maupun Wasim akhirnya bisa lolos berkat bantuan dari rekan mereka.
Kejadian tersebut membuat Guidry dan anggota CIA lainnya mendesak pemerintah Amerika untuk segera menyetujui misi tersebut guna meminimalisir resiko yang akan terjadi. Tapi pemerintah Amerika tidak begitu saja mengizinkannya. Mereka masih ragu apakah yang tinggal di dalam gedung adalah Osama bin Laden atau bukan. Mereka benar-benar berhati-hati karena itu menyangkut nama baik negara dan Presiden Amerika. Namun Guidry, Hollins, Christian, dan yang lainnya tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha mencari bukti terpercaya lainnya, di mana kali ini mereka berencana untuk mengirimkan seorang dokter menuju gedung yang diduga menjadi tempat persembunyian Osama bin Laden. Tujuannya untuk memvaksinasi para penghuni gedung tersebut dan kemudian mengirimkan jarumnya ke laboratorium untuk dianalisis bahwa itu adalah benar-benar Osama bin Laden dan juga anak buahnya. Selang beberapa hari kemudian, rencana mereka pun dijalankan. Sebelum masuk ke dalam gedung, sang dokter dipasangi kamera tersembunyi oleh Malik dan Wasim. Tujuannya agar para anggota CIA yang berada di kantor Virginia bisa memantaunya. Persiapan pun selesai dan sang dokter mulai masuk ke dalam gedung. Tapi sayangnya baru saja masuk ke dalam gedung, sang dokter langsung diusir oleh para penjaga. Keadaan tersebut tentu membuat para anggota CIA pusing tujuh keliling. Mereka benar-benar hampir putus asa. Tapi di tengah keputusasaan, Christian secara tidak sengaja mendapat sebuah petunjuk melalui sebuah rekaman yang berhasil diambil oleh sang dokter. Ia melihat senjata AK-47 di rekaman tersebut yang sangat mirip dengan milik para anggota Al-Qaeda. Has the same exact one. Got the same length gauge and rust marks. He's in there. Dan benar saja, setelah diidentifikasi, senjata tersebut memang sama dengan milik anggota Al-Qaeda dan bisa dipastikan bahwa yang berada di dalam gedung adalah benar-benar para anggota Al-Qaeda. Berkat petunjuk tersebut, pihak pemerintah Amerika pun akhirnya menyetujui misi tersebut. Singkatnya, Skipper pun langsung memberitahukan kepada Stanner dan yang lainnya bahwa hari ini juga mereka akan berangkat menuju Pakistan untuk menjalankan misi, yaitu menangkap Osama bin Laden beserta anak buahnya, baik dalam keadaan hidup maupun tewas. Executing Operation Neptune Spear, the HVT is Osama bin Laden. Is to secure and segregate non-hostiles. Setelah diberi arahan, mereka pun mulai berangkat. Look at the guy next to you. Singkatnya, mereka akhirnya sampai di lokasi. Dan belum saja mendarat, mereka langsung disambut oleh tembakan dari beberapa anak buah Osama bin Laden. Hal tersebut membuat helikopter mereka mendarat darurat. Tapi beruntungnya semua tim selamat. Tanpa membuang waktu, Stanner dan yang lainnya pun langsung bergegas untuk masuk ke dalam gedung. Satu persatu anak buah Osama bin Laden pun tumbang, termasuk anaknya yang bernama Hamzah bin Laden. Hamzah bin Laden is KIA. Let me see Zargoda. Dan kini hanya menyisakan Osama bin Laden dan istrinya saja. Sementara itu di luar gedung, para warga sekitar yang mendengar suara tembakan seketika berhamburan keluar rumah. Mereka penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Tidak hanya para warga, beberapa polisi Pakistan pun bahkan ada di sana.
Kita kembali lagi ke dalam gedung, di mana Standard dan yang lainnya terus berusaha untuk mencari keberadaan Osama bin Laden. Unknown's coming out. Look left. Pakistani jets are scrambling. Unknown's coming out. Go, 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 go. Close door left. Close door right. Pakistani jet return to base or you will be engaged. Last one out. Close door ahead. Close door. Hingga akhirnya mereka pun menemukan tempat persembunyian Osama bin Laden. Target is secure. Pada akhirnya Osama bin Laden pun berhasil dibunuh dan misi mereka berjalan dengan sukses. Semua tim berhasil selamat tanpa ada yang tewas. Tonight, I can report to the American people and to the world. After a firefight, they killed Osama bin Laden in Abbottabad, Pakistan. Osama bin Laden sendiri akhirnya dimakamkan di Laut Arab Utara dengan tradisi Islam. Sementara sang dokter yang bernama Dr. Shakil Afridi ditangkap oleh pemerintah Pakistan dan dijatuhi hukuman 33 tahun penjara karena tindakannya yang dianggap melawan negara. Namun pihak Amerika saat itu menawarkan 33 juta dolar kepada pemerintah Pakistan untuk membebaskan sang dokter. Tidak jauh berbeda dengan sang dokter, Malik beserta Wasim pun akhirnya ditangkap saat akan melarikan diri menuju bandara. Mereka berdua dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena telah membantu Amerika. Pihak pemerintah Pakistan sendiri mengklaim bahwa mereka tidak tahu menahu jika Osama bin Laden ternyata bersembunyi di Pakistan. Pada Agustus 2011, 25 anggota SEAL Team 6 yang tergabung dalam misi tersebut tewas dalam kecelakaan helikopter saat sedang menjalankan misi di Afghanistan. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film SEAL Team 6 The Raid on Osama bin Laden. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Rizky pamit, salam Brewokers.